down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Julisa Putri. Saya dari jurusan Tadris IPS semester 5 kelas D. Nah, pada video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal ujian tengah semester mata kuliah media pembelajaran IPS dengan dosen pengampu Bapak Dr. Aramudin MPD. Untuk soal yang pertama, jelaskan mengapa media IPS ini jarang digunakan dalam pembelajaran dibandingkan dengan media pembelajaran IPA. Nah, menurut saya ini karena pembelajaran IPS ini mempelajari mengenai kehidupan sosial sehingga sulit untuk menentukan media apa yang cocok digunakan dalam pembelajaran IPS. Karena di dalam pembelajaran IPS ini ada pelajaran sejarah, sosiologi, dan ekonomi yang mempelajari mengenai fenomena-fenomena realitas yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga sedangkan dalam pembelajaran IPA ini terdapat pelajaran kimia, fisika, biologi yang membutuhkan praktek dan membutuhkan media untuk menunjang agar siswa itu mudah untuk memahami dan mengingat mengenai teori yang sudah dipelajarinya. Soal yang kedua yaitu mengapa media pembelajaran IPS yang pernah ditemui ini cenderung kurang menarik perhatian siswa. Nah, di sini menurut saya hal ini terjadi karena media yang digunakan ini tidak sesuai dengan materi yang diajarkan. Nah, dalam menentukan media pembelajaran ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik, sehingga peserta didik ini terlibat aktif dalam pembelajaran IPS di kelas. Nah, di zaman teknologi sekarang ini, guru harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Guru harus kreatif dan inovatif dalam menentukan media pembelajaran sehingga siswa ini tertarik dan tidak mudah bosan dalam mengikuti pembelajaran IPS di dalam kelas. Soal yang ketiga yaitu jelaskan isu atau masalah dalam pengembangan media pembelajaran IPS di kelas atau di sekolah. Nah, masalah dalam pengembangan media pembelajaran IPS di sekolah ini yaitu mengenai kurangnya fasilitas sekolah dalam menunjang pengembangan media pembelajaran IPS di sekolah, contohnya seperti laptop, infokus, atau labor IPS dan sebagainya. Karena biasanya di sekolah itu cuma ada labor IPA. Kemudian kurangnya kemampuan guru dalam mengaplikasikan media pembelajaran. Nah, ini menjadi masalah dalam pengembangan media pembelajaran yang tentunya kemampuan guru dalam mengoperasikan media pembelajaran ini menjadi penunjang untuk keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Soal yang keempat, jelaskan jenis-jenis dari media pembelajaran IPS dan penggunaannya. Jenis dari media pembelajaran IPS ini ada 3. Yang pertama media visual, kedua media audio, dan yang ketiga media audiovisual. Yang pertama itu media visual. Media visual ini yang memfokuskan pada penglihatan. Biasanya media ini berupa poster, foto, peta, atau gambar yang diperlihatkan kepada peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu media audio. Media audio ini memfokuskan kepada pendengaran. Dalam media ini biasanya menggunakan suara atau rekaman yang disampaikan kepada peserta didik, yang biasanya peserta didik yang memiliki kekurangan dalam penglihatan sehingga hanya diberi audio kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu media audiovisual. Media audiovisual ini gabungan dari media audio dan visual yang biasanya itu menggunakan video yang ditontonkan kepada peserta didik. Contohnya dalam pembelajaran IPS itu
sejarah mengenai gerakan 30 SPKI, yang dimana siswa ini menonton mengenai sejarah peristiwa kejadian mengenai gerakan 30 SPKI ini, sehingga siswa ini mudah mengingat dan mengetahui mengenai bagaimana sejarahnya, perjuangannya, dan hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari G30 SPKI ini. Pertanyaan yang terakhir, kapan waktu yang tepat untuk menggunakan media pembelajaran IPS berbasis IT dan non-IT? Nah, dalam menggunakan media pembelajaran ini harus disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan, karena tidak semua materi pembelajaran IPS ini cocok menggunakan media pembelajaran. Untuk menggunakan media pembelajaran berbasis IT ini harus disesuaikan juga dengan sarana dan prasarana yang sudah disediakan oleh sekolah, apakah memadai atau tidak, seperti adanya laptop, listrik, jaringan yang bagus, apakah sudah memadai untuk menggunakan media pembelajaran berbasis IT ini. Untuk sekolah yang, karena ada sekolah yang terbelakang atau sekolah di daerah-daerah terpencil ini yang tidak ada jaringan, tidak ada listrik, ini tidak cocok untuk menggunakan media berbasis IT. Dan dalam menggunakan media ini juga harus disesuaikan dengan fasilitas yang ada di sekolah tersebut. Baiklah, mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.